Selamat datang kembali di program Inspektor, sebuah program yang akan membawa kita menyelami tragedi-tragedi besar yang pernah tercatat dalam sejarah. Malam itu, 9 Desember tahun 2002, stasiun Solo Balapan tampak jauh lebih ramai dari biasanya. Ribuan penumpang memadati peron, membawa harapan dan cerita. Mereka ingin kembali ke ibu kota setelah merayakan hari kemenangan bersama keluarga. Semua tampak berjalan seperti biasa. Kereta Argo Dwi Pangga perlahan mulai bergerak meninggalkan stasiun Solo Balapan menuju Jakarta. Deru mesin dan dentingan roda di atas rel menjadi saksi perjalanan malam itu. Di waktu yang sama, beberapa kilometer dari jalur kereta, sebuah insiden tak terduga terjadi. Sebuah truk box yang melintas di sebuah jalan tanpa disadari membuat sebuah kesalahan yang berdampak sangat besar. Benturan yang mengenau struktur jembatan rel tanpa disadari akan mengancam perjalanan sebuah kereta yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Apa yang terjadi kemudian menjadi salah satu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah perkereta-apian di Indonesia. Bagaimana kronologi sebenarnya? Apa penyebab utamanya? Dan seperti apa situasi yang dialami oleh ratusan penumpang malam itu? Semua akan kita bahas tuntas. Inilah kisah lengkap dari duka di puncak arus balik Lebaran tahun 2002. Senin, 9 Desember tahun 2002. Kereta api Argo Dwi Pangga, relasi Solo Balapan menuju Jakarta Gambir, telah dipersiapkan di jalur 1 stasiun Solo Balapan. Suasana malam di stasiun Solo Balapan terasa berbeda. Malam itu, stasiun Solo Balapan sangatlah ramai, dikarenakan tingginya lonjakan penumpang pada arus balik libur Lebaran. Arus balik Idul Fitri tahun 2002 sangatlah membuat okupansi penumpang sangat tinggi. Semua gerbong tampak penuh sesak oleh para penumpang yang ingin kembali ke ibu kota. Berdasarkan manifest, pada malam itu, kereta api Argo Dwi Pangga sendiri membawa 450 penumpang dan 8 bayi. Dan untuk mengakomodasi tingginya lonjakan penumpang, maka pada malam itu juga, rangkaian Argo Dwi Pangga membawa 11 gerbong di antaranya, 9 gerbong kelas eksekutif, 1 kereta makan, 1 kereta pembangkit, dan dihela oleh lokomotif CC203-26. Berdasarkan GPK tahun 2002, kereta api Argo Dwi Pangga dijadwalkan berangkat dari Solo Balapan tepat jam 20:50 menuju tujuan akhirnya, Stasiun Jakarta Gambir. Sepanjang perjalanannya juga, kereta api Argo Dwi Pangga akan berhenti di beberapa stasiun penting seperti Stasiun Klaten, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Purwokerto, dan tujuan akhir, Stasiun Besar Gambir di Jakarta. Jam 20:50, kereta api Argo Dwi Pangga pun diberangkatkan. Dentuman roda mulai terdengar, membawa harapan, cerita, dan perjalanan pulang para penumpangnya. Semuanya tampak berjalan normal. Kereta api Argo Dwi Pangga melaju tenang dari stasiun Solo Balapan, melewati Klaten, dan kemudian Yogyakarta. Saat itu, perjalanan terasa lancar dan tertib. 40 menit malam, kereta tiba di stasiun besar Yogyakarta. 5 menit kemudian, kereta diberangkatkan kembali menuju tujuan stasiun Gambir, Jakarta. Selepas meninggalkan stasiun Yogyakarta, kereta api Argo Dwi Pangga melaju menuju pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Purwokerto. Namun, pada saat yang bersamaan, sebuah insiden tak terduga terjadi di tempat lain. Sekitar jam 22:30, di Desa Sarogadung, Kecamatan Mirit, Kota Prembun, Kabupaten Kebumen. Sebuah truk box berwarna putih dengan nomor polisi B9089 YZ
sedang melintas di jalan raya Mirit. Truk tersebut diperkirakan datang dari arah selatan menuju utara. Dalam gelapnya malam, sang sopir terlihat kebingungan. Ia tidak mengenal jalan yang dilaluinya. Tentu karena itu, ia tidak menyadari bahwa di depannya terdapat sebuah terowongan pendek dengan jembatan rel kereta api di atasnya. Terowongan tersebut hanya memiliki ketinggian maksimal 2,4 meter dan terletak sekitar 1,2 kilometer di sebelah barat stasiun Perembun. Ia tampaknya tidak menyadari bahwa kendaraan yang dikemudikannya memiliki tinggi 2,7 meter. Hal ini jelas melebihi batas aman yang diperbolehkan untuk melintasi terowongan itu. Tanpa menyadari risikonya, truk tersebut melaju dengan cukup kencang hingga pada akhirnya truk tersebut menghantam besi bawah jembatan rel dengan sangat keras. Benturan keras itu membuat struktur rel bergoyang dan melengkung hingga 37 cm. Warga sekitar yang melihat kejadian itu segera berdatangan. Mereka langsung membantu mengevakuasi truk dan sebagian lainnya langsung menghubungi stasiun Perembun untuk memperingatkan potensi bahaya. Namun, waktu terus berjalan. Di saat yang bersamaan, kereta api Argo Dwi Pangga tengah melaju dengan kecepatan tinggi melewati stasiun Perembun menuju jembatan rel yang sudah mengalami pergeseran. Masinis tidak mengetahui adanya gangguan di jalur yang akan dilalui, sehingga kereta tetap melaju dengan kecepatan sekitar 90 km per jam. Akibatnya, kereta terus bergerak cepat dan semakin mendekati jembatan yang sudah bergeser tersebut. Sekitar jam 22:50, kereta tersebut langsung anjlok keluar jalur saat melintasi jembatan yang telah bergeser. Lokomotif dan gerbong pembangkit di belakangnya terpental ke sisi kiri rel, diikuti oleh beberapa gerbong penumpang yang terguling dan melintang di atas rel. Suasana saat itu sangatlah mencekam. Para penumpang panik dan berusaha menyelamatkan diri dalam kondisi yang gelap gulita. Kecelakaan ini menyebabkan 7 orang meninggal dunia, 25 orang mengalami luka berat, dan puluhan lainnya mengalami luka ringan. Kerusakan parah terjadi pada lokomotif dan beberapa gerbong lainnya. Jalur selatan lumpuh total selama kurang lebih 13 jam. Dan secara keseluruhan, sekitar 63 perjalanan kereta api di jalur tersebut terganggu. Pengemudi truk ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden ini. Tragedi malam itu meninggalkan jejak pilu yang membekas dalam pada catatan sejarah perkereta-apian Indonesia. Kami dari tim Neo ingin mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya dari peristiwa ini. Semoga para korban yang telah berpulang mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan dan ketabahan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.